Dan jangan larut dalam keputusasaan ketika kamu merasa bahwa pria yang tepat belum muncul. Kamu nggak pernah tahu apa yang Tuhan sediakan untukmu di persimpangan yang tepat. Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Guys, tahu nggak? Kita beneran dikelilingi sama semua hal soal pernikahan dongeng. Instagram dipenuhi sama pasangan yang nunjukin hari bahagia mereka, kisah cinta yang kayak dongeng, sampai pernikahan megah yang dunia pernah lihat. Semuanya kelihatan sempurna banget, semua orang seneng nikah, dan kamu di sini masih single. Menurut standar dunia, itu artinya kamu pasti nggak bahagia, nggak diminati, dan kayak dus kondom sutra yang kesepian di rak supermarket, lewat tanggal kedaluarsanya. Tapi ladies, jangan langsung percaya sama itu semua. Guys, singleness itu berkah, kesempatan indah buat hidup sesuai yang kamu mau. Itu sama sekali nggak berarti karena kamu single, kamu udah putus asa cari hubungan. Dan kalau emang gitu, jangan sampai itu ngurangin harga diri kamu. Kamu tuh harus tetap bangga sama dirimu, meskipun kadang kesepian dan sedih karena nggak ada pasangan. Ladies, welcome back ke channel kita, di mana kita mau memberi sedikit edukasi buat bantu kalian wanita jadi yang paling keren, elegan, dan berkelas. Di video hari ini, kita bakal sharing 10 hal yang harus dihindari sebagai wanita single, dan cara tetap keren, sopan, dan berkelas di fase hidup kamu ini. Poin pertama, hentikan sikap yang mencerminkan keputusasaan. Keputusasaan itu nggak menarik. Bahkan kalau kamu pengen banget nemu pasangan, apapun usiamu, entah kamu di usia 30-an, 40-an, atau 50-an, dan merasa sendiri, hindari kelihatan putus asa. Gimana maksudnya? Misalnya, kalau diajak keluar sama teman-teman, jangan langsung mesra sama setiap pria yang kamu lihat. Jangan langsung mendekati setiap pria yang kamu temui. Jangan menurunkan standar kamu. Tetap punya standar dan pertahankan itu. Kalau kamu punya standar yang tinggi, baru deh kamu akan menarik pria yang juga berharga yang kamu pantas dapetin. Kamu cantik, kamu menarik, dan kamu berharga. Kamu bahkan lebih menarik dari kemarin karena seperti anggur yang makin lama makin enak. Jangan jual dirimu murah cuma karena kamu pikir usia udah nggak di pihakmu. Hargai dan cintai diri kamu yang udah berkembang, jadi wanita yang kamu cintai. Kamu kehilangan nilai saat kamu punya pikiran, aku udah 45 tahun dan harus buru-buru cari pasangan. Aku ibu tunggal 1 atau 2 anak, pasti nggak ada yang mau sama aku. Pilihan apa yang aku punya? Aku siap settle sama siapa aja, apapun prianya. Mungkin kamu bilang ini cuma pikiranmu sendiri dan nggak bakal kelihatan. Tapi itu nggak benar. Tindakan kita mencerminkan pikiran kita, jadi mungkin kamu udah bertindak dari keputusasaan tanpa sadar. Gak ada yang mau deket-deket sama wanita yang putus asa, jadi tolong hilangkan kelihatan putus asa di pikiranmu. Poin kedua, hentikan kebiasaan cerita pada semua orang bahwa kamu benci jadi single. Mungkin kamu memang benci jadi single, dan itu wajar. Kamu bisa sudah lama sendiri, atau baru-baru ini jadi single, dan itu oke untuk cerita ke teman dekat atau beberapa anggota keluarga bahwa kamu pengen banget nemu pasangan. Lagian, kita nggak diciptakan untuk sendiri-sendiri. Tapi, begitu kamu mulai bertindak seolah-olah kamu benci jadi single, kesannya kamu juga benci sama hidup kamu. Yang sebenarnya, nggak penting seberapa besar kamu membenci jadi single, kenyataannya adalah kamu memang lagi single. Kenapa benci sama hidup kamu dan merasa nggak bahagia cuma karena fase dalam hidupmu yang nantinya akan jadi kenangan masa lalu? Bahkan kalau itu berlangsung lebih lama. Gimana kalau kamu ubah pikiran, manfaatkan situasi saat ini untuk pengembangan diri, tingkatkan gelar pendidikanmu, ikut program atau pelatihan, manfaatkan kesempatan ini sepenuhnya. Karena kamu mungkin akan begitu sibuk dengan kehidupan keluarga pas udah menikah dan punya anak, sampai-sampai kamu ngerasa menyesal udah banyak waktu terbuang saat masih single. Selain itu, mengumbar betapa kamu benci jadi single gak bakal bikin kamu lebih menarik, bahkan gak akan menarik energi yang tepat ke arahmu. Malah,
kamu bisa jadi lebih mudah dimanipulasi oleh orang-orang yang jahat. Kalau kamu nggak bisa bahagia sendiri, gimana bisa bahagia di hubungan? Coba cari alasan buat suka jadi single atau sadari bahwa singlemu sebenarnya adalah berkah, tergantung kamu mau pakai situasi ini gimana. Bahkan kalau kamu memang benci jadi single, jangan terus cerita, "Aku nggak sabar nemu pria, benci banget jadi single, rasanya sendirian, nggak ada yang mau sama aku, parah banget deh." Stop itu karena nggak ada yang mau deket-deket sama orang yang selalu negatif. Coba deh jadi luar biasa. Coba tunjukin bahwa meski kamu single, kamu tetap utuh dan lengkap. Biarkan pikiran dan ucapanmu menunjukkan bahwa kamu wanita yang seimbang dan berkepribadian matang. Manusia selalu merindukan apa yang nggak mereka miliki. Jadi cintai hidupmu sendiri dan hidupi hidupmu dengan baik. Kamu akan segera menarik energi positif. Poin nomor 3. Stop deh kasih perlakuan istri ke pria yang bukan suamimu. Ini sering banget terjadi loh, sama wanita-wanita lajang, dan beneran bikin hilang bangga dan kegaulan kamu sebagai wanita. Jangan sampai nyerahin martabat dan gengsi kamu, cuman gara-gara kamu merasa terpaksa nunjukin kayak kamu udah istri padahal belum ada yang resmi. Misalnya, dia minta ini itu, terus kamu langsung nurut, mulai dari hal yang wajar sampai yang enggak wajar. Kalau dia minta duit, ya kamu kasih. Kalau dia pengen kamu lakuin hal yang enggak seharusnya, ya kamu nurut. Stop itu. Berhenti. Kenapa sih kamu buang waktu, tenaga, cinta, dan perhatian ke pria yang bahkan belum nunjukin komitmen serius sama kamu? Belum ada cincin di jari kan? Belum ada ijab kabul resmi. Beberapa wanita suka banget nurutin pria, sampai jadi kayak istri padahal belum ada komitmen serius. Gimana komitmen seriusnya? Minimal udah bawa kamu ke pelaminan dan tanda tangan di kertas yang bikin kamu resmi jadi istrinya. Kalau cuman bawa ke acara keluarga doang atau kasih cincin janji, itu belum cukup. Beberapa pria juga suka janji-janji doang, tapi nggak ada tindakan serius buat nikahin kamu. Jadi, kalau kamu udah ngerasa dia cuman ngejanjiin doang, tanpa niat beneran nikahin kamu, mending putusin aja hubungan itu. Kalau kamu maju 1 langkah, tapi dia malah tarik kamu mundur 2 langkah, ya mending kamu jalan sendiri terus. Poin nomor 4, stop bikin diri kamu jadi pusat perhatian. Mungkin kamu sering jadi satu-satunya wanita lajang di antara teman-teman yang udah nikah, dan mungkin kamu juga yang paling cantik di antara mereka, yang paling muda, yang punya bentuk tubuh paling oke, cantik dari segi penampilan, dan semuanya lah. Tapi itu bukan berarti kamu harus jadi pemeran utama setiap waktu. Ya, hanya karena kamu lajang, nggak berarti kamu harus jadi pencari perhatian yang berlebihan, mencoba keras untuk menarik semua perhatian atau daya tarik hanya pada dirimu sendiri. Melakukan hal-hal yang membuat kamu mencoba menonjol di antara teman-teman, baik yang lajang maupun yang sudah menikah, hanya akan membuatmu terlihat seperti orang yang terlalu berusaha, putus asa, dan sombong. Nggak ada yang suka berada di sekitar orang yang sombong, kan? Menurutku, kesederhanaan dan kerendahan hati itu sifat-sifat yang indah banget, tapi sayangnya sering dianggap remeh. Mereka mungkin nggak mencolok, tapi sebenarnya sifat-sifat itu luar biasa dan membuat orang lain menyukaimu. Jangan bikin segalanya hanya tentang kamu. Nggak semua hal itu tentang kamu dan hanya kamu. Iya, saat kamu lajang, kamu mungkin siap buat cari pasangan baru, dan mungkin juga banyak pria di sekitarmu. Tapi kamu nggak boleh bergantung pada perhatian mereka. Jadilah yakin dengan dirimu sendiri. Sehingga meskipun hari ini teleponmu nggak berdering dan pria-pria nggak lagi mengajakmu kencan seperti dulu, kamu masih merasa cantik, percaya diri, dan yakin dengan dirimu sendiri. Jangan biarkan perhatian dari lawan jenis membuat egomu membengkak dan membuatmu merusak cara berpikirmu. Jangan jadi pecinta perhatian pria, karena saat perhatian itu berhenti, kamu akan mulai menilai-nilai dirimu berdasarkan itu. Dan itu nggak baik untukmu. Kamu nggak mau jatuh ke jalan itu, kan? Poin nomor 5. Stop deh berlangganan setiap situs kencan yang ada di luar sana sebagai seorang wanita lajang, terutama jika kamu ingin menetap dalam pernikahan. Kita paham mungkin kamu ingin mencoba kencan online. Memang sangat mudah untuk langsung masuk ke situs kencan seperti Tinder atau Bumble atau situs kencan lainnya dan berlangganan. Ini nggak membuatmu terlihat putus asa, kamu hanya sedang melebarkan jaringmu, kalau boleh dibilang begitu.
Tapi, jangan sampai kamu kehilangan pemahaman tentang apa yang sebenarnya kencan itu. Pacaran itu tentang interaksi manusia, dan ini bukan sesuatu yang bisa kamu dapatkan di situs kencan. Kencan online mungkin terlihat mudah dan bahkan nyaman, tapi itu nggak akan pernah sama dengan kencan yang sesungguhnya. Ini membuatmu malas dan puas dengan kondisi saat ini, dan berisiko kehilangan keterampilan sosialmu. Kamu kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan cara yang kelas dan elegan. Kamu juga kehilangan kemampuan untuk berjejaring dengan baik. Kamu hanya bisa melihat orang dan menggesek ke kiri atau kanan. Nggak bisa benar-benar mengenal seseorang dari dalam melalui situs kencan. Kamu harus memilih mereka, dan satu-satunya cara yang bisa kamu lakukan di situs ini adalah dengan melihat foto-fotonya, yang sebagian dari mereka bahkan nggak asli. Jika kamu nggak suka dengan foto mereka, semuanya tampak tidak relevan. Jadi, semua waktu yang mereka habiskan untuk menulis profil nggak akan benar-benar berarti apa-apa untukmu, karena foto mereka nggak terlalu menarik. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah mungkin menilai karakter dan kepribadian seseorang hanya dari foto mereka saja? Jika kamu terbiasa berlangganan setiap situs kencan, itu membuatmu terlihat putus asa. Tetaplah kelas dan gunakan dengan sedikit atau maksimal 2 situs kencan saja sebagai alternatif saat kamu benar-benar tidak bisa keluar dan bertemu orang. Gua pikir, jika kamu benar-benar berusaha untuk bertemu orang secara langsung dan mengenal mereka, serta memiliki interaksi dengan mereka, akan ada lebih banyak kesempatan bagi kamu untuk mengembangkan etiketmu dan menunjukkan kelas dan elegansi yang sesungguhnya. Saran aja nih guys, kalau misal udah ketemu di aplikasi kencan, langsung ajak ketemuan langsung, biar kamu nggak buang-buang tenaga energi. Kalau nggak cocok, ya skip aja langsung. Poin nomor 6. Stop meratapi patah hati masa lalu. Kalau udah putus cinta, jangan terus-terusan bawa-bawa cerita patah hati di setiap kesempatan. Kehidupan kan nggak selalu mulus, sahabat bisa jadi musuh, pacar juga bisa jadi lawan. Gitu deh manusia. Jadi, daripada terus ngeluh, lebih baik nikmati hidup dan kebahagiaanmu. Setelah putus, hal terbaik yang bisa kamu lakuin adalah berhenti ngomongin masa lalu terus. Ngomongin apa yang bisa terjadi, atau kenapa itu terjadi. Gua ngerti sih, curhat bisa bantu legain beban, tapi nggak usah sampai terus-terusan. Cerita ke 1-2 teman atau keluarga itu udah cukup, dan penting buat dapat closure. Jangan sampai jadi beban berat yang terus-terusan kamu bawa. Jaga diri dan hargai dirimu sendiri ya. Daripada terus-terusan cerita buruk soal mantan, mending kamu nikmatin hidup dan biarin kenangan buruk itu beristirahat. Ayo, ambil waktu buat dirimu sendiri. Jangan bawa-bawa cerita masa lalu ke hubungan baru kamu. Gua yakin, cowok-cowok juga nggak terlalu tertarik dengerin detail-detail soal mantan yang bikin kamu sakit hati. Poin 7 nih, hati-hati sama klub atau komunitas bujang. Emang wajar kalau wanita-wanita single suka nyatu, tapi harus hati-hati biar nggak masuk grup yang salah. Beberapa kelompok wanita single itu terkenal karena selalu menentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan, dan konsep mereka itu sangat tidak sehat. Mereka bilang mereka sedang memberdayakan diri, tapi pandangan dan tindakan mereka justru anti pernikahan. Bergaul dengan grup seperti itu bisa bikin kamu kehilangan sisi femininmu, dan akhirnya bikin hidup cinta kamu nggak puas. Lebih baik hindari grup-grup kayak gitu deh. Akrab dengan wanita-wanita yang kelasnya tinggi dan punya pikiran sehat, sikap positif terhadap pernikahan, dan sadar bahwa masa single itu cuma fase dalam hidup mereka. Mereka tahu bahwa pernikahan bukan sesuatu yang harus dipaksakan, dan mereka nggak melihat kesendirian mereka sebagai kekurangan. Poin nomor 8, hati-hati dengan rasa cemburu, girls. Sebagai manusia, kadang nggak gampang untuk nggak iri sama orang lain yang kelihatannya hidupnya sempurna, sementara kita sendiri cuma berjuang sendirian. Sebagai wanita single, mungkin kamu lihat teman-teman atau saudara perempuanmu menikah dengan pujaan hati mereka, dan hidupnya kelihatannya seperti impianmu. Ini membutuhkan pikiran yang matang dan hati yang penuh kasih untuk nggak cemburu. Tapi kamu perlu menyadari bahwa kita semua menjalani perlombaan yang sangat berbeda-beda. Sementara beberapa wanita menikah di usia 20-an, ada yang melakukannya di usia 40-an, 50-an, atau bahkan lebih tua. Ini sama sekali nggak membuat perbedaan. Pikir positif, mereka mungkin sudah sampai di sana sebelum kamu. Tapi itu nggak berarti kamu berdua nggak akan menemukan cinta suatu hari nanti, dan membangun keluarga yang berharga untukmu sendiri.
Usahakan untuk nggak menyimpan cemburu di hatimu, karena cemburu akan benar-benar menghambat dan menunda kemajuanmu sendiri. Berbahagialah dengan tulus dengan temanmu yang akan menikah. Bayangkan juga pernikahanmu sendiri. Dan jangan larut dalam keputusasaan ketika kamu merasa bahwa pria yang tepat belum muncul. Kamu nggak pernah tahu apa yang Tuhan sediakan untukmu di persimpangan yang tepat. Poin nomor 9. Menjadi single bukan berarti bebas tanpa aturan atau tujuan yang jelas. Ya, kita tetap harus punya batasan dan prinsip hidup yang kita pegang teguh. Misalnya, kita bisa atur sampai jam berapa boleh keluar, dengan siapa boleh bergaul, dan gimana kebiasaan pengeluaran uang kita. Pastikan juga kita tetap sibuk dengan kegiatan yang bermanfaat supaya nggak bosen dan nggak terlalu mencari perhatian dengan cara yang berlebihan. Satu hal lagi yang penting, jangan sampai kita terlalu banyak ambil tanggung jawab yang sebetulnya nggak harus jadi urusan kita. Di kantor misalnya. Jangan sampai teman kerja membebani kita karena nggak punya keluarga. Begitu juga di rumah. Jangan sampai kita selalu jadi sosok yang diandalkan, karena tampaknya kita punya waktu lebih banyak. Intinya, kita harus tahu kapan harus bilang stop. Kita juga berhak untuk punya hidup kita sendiri tanpa harus merasa terbebani terus-menerus. Yang penting, tetap santai dan jaga keseimbangan hidup ya. Poin nomor 10, ya, penting banget nih buat kamu berteman sama orang-orang yang menikmati pernikahan mereka. Kamu harus ingat, pernikahan bahagia itu nyata ada loh. Zaman sekarang, banyak yang meragukan pernikahan. Tapi jangan sampai pandangan negatif itu mengganggu pikiran kamu. Bertemanlah dengan orang-orang yang punya pernikahan yang baik dan bahagia. Mereka bisa jadi inspirasi buat kamu dan bantu kamu menjaga pikiran positif tentang pernikahan. Jauhi teman-teman yang punya pandangan negatif tentang pernikahan, baik yang sudah menikah maupun yang masih single. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.